Salam sahabat Kabari, saya percaya bahwa kita semuanya disertai Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Sahabat Kabari yang dikasih Tuhan, pada kesempatan kali ini kita mau belajar dari seorang perwira di Kapernaum. Seorang perwira ini memiliki posisi yang luar biasa. Dia adalah tentara Romawi dan dia mengepalai 100 prajurit dan di atasnya masih ada pimpinan. Tetapi dia juga memiliki seorang hamba. Dan hambanya ini sedang sakit keras dan hampir mati. Ayat firman Tuhan yang akan kita pelajari hari ini dari Matius 8 ayat 5-13 dan Lukas 7 ayat 1-10. Ada 3 hal yang perlu kita pelajari dari perwira di Kapernaum ini. Perwira di Kapernaum ini adalah orang yang baik hati. Dikatakan nanti dalam Lukas 7 ayat 5. Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Orang-orang Yahudi menyadari bahwa perwira Romawi ini adalah orang yang baik hati. Selain dia mengasihi bangsa Yahudi, dia juga baik hati membangunkan tempat ibadah buat orang-orang Yahudi. Kalau kita melihat di sini, dia orang Romawi tetapi dia baik kepada orang-orang Yahudi. Jadi perwira ini terkenal baik hati. Yang kedua, perwira Romawi ini berbelas kasih. Berbelas kasih, dia melihat hamba yang sakit ini. Dikatakan nanti dalam Lukas 7 ayat 2, di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Jadi dia memiliki seorang hamba yang sakit keras dan hampir mati. Dan kita melihat di sini belas kasih daripada perwira ini adalah dia sendiri yang datang kepada Tuhan. Dia sendiri yang memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kesembuhan kepada hambanya ini. Sahabat Kabar yang dikasih Tuhan, seorang perwira yang memiliki posisi tetapi dia memiliki belas kasih kepada hambanya. Kalau kita melihat di sini sangat jarang sekali kita bisa menemukan orang seperti ini. Hambanya sangat dikasihinya dan dia berbelas kasih kepada hambanya. Dan hambanya yang sakit keras, dia datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kesembuhan kepada hambanya ini. Dan B yang ketiga, di situ dikatakan bahwa perwira Kapernaum ini adalah orang yang beriman. Kita melihat di sini dalam ayat 8 dari Matius 8. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Perwira Romawi ini beriman kepada Tuhan. Dia memiliki iman, tetapi berimannya agak berbeda. Berimannya bagi perwira Romawi ini mungkin karena dia seorang perwira, dia berkata bahwa dia perwira dan di atasnya masih ada pimpinan dan di bawahnya masih ada anak buah. Dan apabila pimpinan memerintahkan kepada dia lakukan, dia pasti lakukan. Dan apabila dia juga berkata kepada bawahannya pergi, maka dia anak buahnya juga pergi. Jadi dengan kata lain, pengalaman hidupnya inilah yang mungkin membuat dia berkata kepada Tuhan. Sebab dia percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah, Allah yang berkuasa, Allah yang punya otoritas. Makanya dia berkata kepada Tuhan Yesus, cukup katakan saja, maka saya percaya bahwa hamba saya itu akan sembuh. Iman dari seorang perwira ini sangat berbeda dengan iman-iman yang ada mungkin dari orang-orang yang pernah dilayani Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus memberikan pujian kepada perwira ini. Dalam ayat 10 dikatakan, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Jadi dengan kata lain, perwira ini sangat percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang memiliki kuasa, yang sanggup untuk memberikan kesembuhan. Bukan hanya melalui sentuhan tangan, tetapi melalui perkataan saja. Dia yang yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Meskipun Tuhan Yesus tidak datang kepada hambanya yang sakit di rumah, cukup dengan perkataan dia yakin pasti hambanya itu sembuh. Dan kita tahu akhir daripada cerita ini bahwa hambanya ini benar-benar sembuh. Sahabat Kabar yang dikasih Tuhan, perlu kita mencontoh kehidupan ini. Biarlah kehidupan kita tak baik kepada semua orang. Biarlah kita memiliki belas kasih dan hidup beriman senantiasa. Sebab itulah yang disukai oleh Tuhan. Dan Tuhan sangat akan bangga kepada kita kalau kita memiliki sifat seperti ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan.
Biarlah kiranya Tuhan Yesus Engkau membentuk kami menjadi pribadi-pribadi yang baik hati, pribadi-pribadi yang berbelas kasih, dan pribadi-pribadi yang beriman. Kami beriman kepadamu Tuhan karena kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang luar biasa. Engkau yang berotoritas, Engkau yang memiliki kuasa. Bahkan perkataanmu sungguh sangat dahsyat dan luar biasa. Perkataanmu bisa memberi kesembuhan. Apalagi Tuhan, sentuhan tanganmu bisa memberikan kesembuhan. Dan kami yakin dan percaya, bagi kami yang punya masalah pergumulan, kami beriman Tuhan kepadamu bahwa Engkau pasti menolong kami dan pasti memberkati kami dengan caramu yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sahabat Kabari yang dikasihi Tuhan, apabila sahabat diberkati dengan renungan firman Tuhan hari ini, berilah dukungan dengan memberikan like, komen, subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tanda lonceng supaya sahabat Kabari bisa mendapatkan renungan yang terbaru setiap harinya. Dan jangan lupa bagikan juga renungan pada sahabat yang lain supaya mereka juga dikuatkan dan diberkati. Oke?